Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa dan melakukan ibadah yang lainnya. Sebab pada bulan suci Ramadan ini, pahala yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti dalam hadis dijelaskan, setiap amal yang dilakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Tiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, hingga sampai dengan 700 kali lipat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain menjalankan ibadah puasa, ibadah wajib yang harus kita kerjakan adalah ibadah salat fardu. Terlebih khusus bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Selain itu, siapapun yang sudah memenuhi persyaratan harus mengerjakan salat fardu dalam keadaan apapun dan sesulit apapun orang tersebut. Bahkan selain sholat fardu, juga terdapat kewajiban pokok yang hukumnya setara dengan sholat, seperti puasa, haji, dan juga zakat. Lantas, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan ibadah sholat fardu? Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, alangkah baiknya bertanya dulu kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Salah satunya ibadah sholat. Apakah alasannya meninggalkan sholat tersebut? Apakah karena mengingkari kewajiban atau karena lantaran malas? Sebab keduanya tersebut memiliki implikasi yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad menjelaskan bahwa ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat tersebut: meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, maka hukumnya adalah murtad. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka ia dikatakan masih seorang muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajiban, maka puasanya secara otomatis adalah batal, karena orang tersebut dianggap murtad. Sebab orang yang keluar dari agama Islam dapat membatalkan puasanya. Sedangkan orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat karena malas ataupun sibuk, statusnya masih seorang muslim dan puasanya tersebut tidak batal. Meskipun puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih, namun puasa orang itu tidak bernilai apa-apa dan pahalanya mungkin akan berkurang. Hai sahabat yang beriman, selain itu, pembatalan ibadah puasa itu sendiri akan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa, namun tidak membatalkan puasanya. Yang kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dapat merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqadha puasanya di hari lain. Sehingga menjalankan ibadah puasa tetapi tidak menjalankan ibadah sholat sama dengan melakukan ibadah tanpa bernilai apa-apa.
Meskipun demikian, sebagai seorang muslim tetap diharuskan untuk mengerjakan ibadah sholat dan melakukan puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Terlepas dari uraian di atas, beberapa ulama telah sepakat bahwa seseorang yang menjalankan ibadah puasa namun tidak melakukan salat fardu, maka puasanya tersebut tidak bernilai apa-apa. Sedangkan mengerjakan salat dan puasa Ramadan adalah 2 di antara 5 rukun Islam. Bahkan keduanya itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan seorang muslim. Bagi yang meninggalkan salah satu ibadah itu, maka dia akan memperoleh dosa besar karena sudah melanggar perintah Allah. Selain itu, sah atau batalnya puasa tersebut berkaitan dengan pengerjaan puasa itu sendiri, bukan karena ibadah lain yang tidak terkait. Tidak hanya itu, para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa jenis yang bisa membatalkan puasa kita. Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, memasukkan sesuatu ke dalam dubur, orang yang muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, seseorang yang haid dan nifas, mengeluarkan sperma, dan orang yang murtad. Sehingga orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tidak mengerjakan ibadah sholat, maka puasanya itu tidak bernilai apa-apa. Seperti dalam hadis Rasulullah dijelaskan, seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu pada bulan Ramadan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah para pemimpinmu. Niscaya kamu akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hai sahabat yang beriman, semoga informasi kali ini bisa menghibur, berguna, bermanfaat, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Semoga kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan rezeki oleh Allah. Dan semoga kita senantiasa diberikan Allah kekuatan agar di bulan suci Ramadan ini dapat berpuasa dan melakukan ibadah yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ada keinginan tersendiri. Salam akhir dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.